Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya, mari kita membelajarkan interaktif ketika kita membaca Al-Fatihah saat sholat. Mari sebelumnya kita mengingatkan hadis qudsi sehubungan hal tersebut. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Qasamtus sholata baini wa baina ngabdi nisfain wali ngabdi masa'al faida qala ngabdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala hamidani ngabdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna ngaliya ngabdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majadani ngabdi wa qala maratang fafadha ilayya ngabdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hada lingabdi wa lingabdi masa'al wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hada lingabdi wa lingabdi masa'al. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 296. Lalu bagaimana interaktif saat Al-Fatihah agar kita berkualitas? Yang paling utama, sadarilah saudara saya, rasakanlah di saat itu kita sedang dialog munajat antara kita dengan Zat yang Maha Suci. Oleh karenanya berhati-hatilah saudara saya. Bagaimana artinya? Janganlah saat kita dialog hati kalian berpaling atau melalaikannya dan menaruh perhatian selain Allah. Bukankah hal yang demikian ini sebagaimana seorang rakyat ketika dihadapkan kepada raja dunia, ketika raja dunia mengajak dialog, kemudian rakyatnya menengok kanan dan kiri bahkan membalikkan badan, tentu raja dunia tersebut marah. Oleh karenanya mari kita belajar semaksimal mungkin mentadaburi ayat-ayat Al-Fatihah, insya Allah. Kemudian yang kedua, renungkanlah pula saudara saya, di saat kita sholat, di setiap rakaatnya diwajibkan kita melantunkan Al-Fatihah sehari minim semalam 17 kali. Bahkan kalau kita disiplin sholat sunnah dan maupun nafilah minim 40-50 kali. Kenapa? Pasti ada hikmah di hal tersebut. Kenapa? Maka yang pertama, sholat tidak akan tegak tanpa kita melantunkan Al-Fatihah. Nabi juga bersabda, la sholata lima lam yakok rok bifatihatil kitab. Sholat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, renungkanlah pula saudara saya, satu-satunya surat di mana Allah menjawab langsung kepada hambanya di setiap ayat yang kita baca. Oleh karenanya di setiap penghujung ayat saudara saya, berhentilah sejenak mendengar akan balasan Allah, tentunya di dalam hati kalian sambil mendengarkan firman Allah sebagaimana hadis qudsi, kami dani ngabdi asna ngaliya ngabdi majadani. Oleh karenanya kalau hati kita sehat saudara saya, tanpa hati yang sakit dan bahkan mati, maka demi Allah minim wajilat qulubuhum, gemetar hati ini. Kita terbang melayang-layang saking dahsyatnya gembiraan yang luar biasa dan mudahnya air mata ini menangis. Kemudian yang keempat, ketika kita melantunkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah ayat inti di dalam Al-Fatihah. Itulah ayat di tengah, itulah ayat membagi as-sholah antara hamba dengan sang Khalik. Oleh karenanya memancarkan sinar dan menerangi antara pujian di ayat sebelumnya dan berdoa setelahnya. Oleh karenanya inilah ayat satu-satunya yang menuntut kalian kita melakukan kewajiban secara praktek untuk mengkoreksi diri kita. Inilah ayat saudara saya yang mengetahui hati kita, yang mengetahui mulut kita, apa kita dusta, apakah jujur. Oleh karenanya saudara saya,
Mari kita belajar, belajar, dan belajar untuk memahamkan ayat-ayat Al-Fatihah. Insya Allah kita tidak akan sulit meraih sholat yang berkualitas maupun kusuk. Demikian tentunya kekurangan, kebodohan, kesalahan itulah anak. Karena anak sadar benar, bukan Ustadz Mubarak Kiai. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatal muttaqin. Belajar tobat. Aqulu hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.